Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Adik-adik yang Kak Vicky cintai karena Allah Subhanahu wa taala, adik-adik yang soleh dan solihah, alhamdulillah hari ini kita masuk sesi yang keberapa? Sesi yang ketiga dari daurah kita. Daurah kita ini berlangsung selama 5 hari ke depan ya. Dan sebelumnya, Kak Vicky nanti ada pengumuman di akhir kajian kita ini. Insya Allah nanti ada pengumuman yang harus Kak Vicky sampaikan ya. Baik. Nah, adik-adik sebagaimana yang bisa kita saksikan di layar hari ini ya, dan juga sebagaimana yang sudah Kak Vicky janjikan pada sesi yang kedua kemarin, bahwa hari ini kita akan mempelajari macam-macam kekeliruan, atau kita akan mengenal macam-macam kekeliruan dalam beribadah di bulan Ramadan. Kak Vicky, emangnya orang beribadah ada yang salah ya? Orang yang beribadah emangnya ada yang melakukan kesalahan? Banyak adik-adik ya. Orang yang beribadah banyak sekali melakukan kesalahan dan kekeliruan. Emangnya kenapa Kak Vicky, kok bisa sih mereka melakukan kesalahan dan kekeliruan? Jawabannya adik-adik, hal itu dikarenakan ya minimnya ilmu pengetahuan. Ya, minimnya apa? Ilmu pengetahuan atau minimnya ilmu yang dia miliki mengenai agama tersebut. Misalkan ya, ada orang salah ketika sholat. Dia lagi sholat, Allahu Akbar, ya, lagi baca, tiba-tiba buang angin. Tut, wah, buang angin. Tapi karena dia nggak tahu, akhirnya dia sholat aja. Terus sholat, biarin. Orang cuma buang angin. Padahal adik-adik, kalau ada orang lagi sholat, terus buang Kalau angin, buang angin batal. sholatnya batal. Iya, nggak boleh kita lanjutin. Kita harus batalkan sholatnya, kita wudhu lagi, terus kita takbir lagi ulang dari awal. Allahu Akbar, begitu. Terus apalagi Kak Vicky? Banyak banget adik-adik. Makanya Allah Subhanahu wa taala hanya satu perintah kepada Nabi Muhammad untuk meminta. Ya. Allah memerintahkan kepada Rasulullah satu hal, untuk meminta langsung kepada Allah, bukan harta, bukan jabatan, bukan pengikut yang banyak, bukan. Tapi Allah perintahkan kepada Rasulullah apa? Waqur Rabbi zidni ilma. Wahai Muhammad, berdoalah, ya Allah, tambahkanlah ilmu agama, ilmu Islam kepadaku. Tuh, Nabi Muhammad aja disuruh doa kayak begitu. Apalagi kita, ya. Kita ini manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul, banyak salahnya, banyak dosanya, banyak jahilnya. Harusnya kita harus semangat dalam belajar ya adik-adik ya. Semangat menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu agama itu wajib di dalam agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim ya, begitu adik-adik rahimakumullah. Nah, adik-adik, kita akan mulai dari kekeliruan yang pertama ya. Kekeliruan yang pertama apa nih adik-adik? Tidak sahur. Ya, salah satu kesalahan yang paling banyak terjadi kalau di bulan Ramadan itu nggak sahur. Udah pasang alarm, sudah pasang jam waker, ya, sudah minta dibangunin sama Umi, sama Abi, sama ibu, sama ayah, udah minta bangunin sama kakak. Tapi karena tidurnya sangat lelap, dibanguninnya susah. Jam wakernya nyala, jam alarmnya nyala,
Dia malah apa adik-adik, malah dimatiin tuh. Kayak si Otong tuh lagi tidur, jam wakernya udah nyala sama dia dimatiin, dia lanjut tidur. Akhirnya adik-adik rahimakumullah, kalau kita nggak sahur, kalau misalkan kita tidak mengerjakan sahur, tidak makan sahur, apa yang terjadi? Badan kita lemes banget, tenggorokan kita kering, haus banget. Akhirnya puasanya dalam beribadah kepada Allah nggak maksimal, lebih banyak boboknya. Aku lemes, aku lapar, aku haus, aku mau bobo aja. Nggak baca Quran, ya, belajar ke sekolahnya males, ya, disuruh-suruh sama Umi sama Abi susah, alasannya lapar, haus, dan lain-lain. Ya, adik-adik rahimakumullah. Nah, kemarin Kak Vicky ada daurah juga kan ya adik-adik di TPA. Ada salah satu murid Kak Vicky cerita, iya, Pak Vicky, aku pernah tahu ada kejadian kayak yang Pak Vicky ceritain kayak gitu. Jadi aku tuh udah nyiapin jam waker, udah nyalain alarm, udah minta bangunin sama Abi sama Umi. Tapi akunya susah dibanguninnya. Tapi aku ngimpi tahu Pak Vicky, aku mimpi aku sahur. Jadi dia sahurnya di dalam mimpi adik-adik. Ya, dia di dalam mimpi makan nasi goreng, makan ini, minum ini. Nggak taunya pas bangun-bangun, aku nggak sahur, aku kesiangan. Tuh adik-adik rahimakumullah. Di sini ada nggak yang susah banget dibangunin sahurnya? Siapa yo? Ada nggak di sini yang susah dibangunin sahurnya? Nora. Terus siapa lagi? Akila, Faiz, Masya Allah. Aidan. Ada lagi? Kalau yang ada Faizan juga, yang susah dibangunin sahurnya ya. Nah, adik-adik Kalau saya rahimakumullah. malah bangun jam 12 malam. Oh iya, Zi, kalau di Cina sahurnya jam berapa? Sholat subuhnya jam berapa? Zi tahu nggak? Kalau di sini sih jamnya tuh beda, waktunya Iya, beda. jamnya beda ya, beda jam ya. Nah, gitu adik-adik. Nah, jadi kita sekali lagi bersyukur nih yang menjalani puasa di Indonesia. Sahur puasanya cuma 12 sampai 13 jam aja. Ada tahu adik-adik di daerah Eropa sana yang puasanya itu lama banget adik-adik. Ya, hampir 18 jam atau bahkan di mana ya Kak Vicky pernah baca di daerah Amerika Selatan. Ya, di Amerika Selatan itu ada daerah di situ kalau puasa di situ sampai hampir 20 jam. La ilaha illallah, lama banget itu adik-adik. Nah, kita bersyukur tinggal di Indonesia puasanya cuma berapa jam? 12 jam atau 13 jam lah ya. Begitu. Nah, ini penting adik-adik ya. Jadi, kalian harus sahur. Karena kata Rasulullah, sahurlah kalian. Karena sesungguhnya sahur itu berkah. Berkah untuk tubuh kita jadi sehat. Berkah untuk waktu kita bisa sholat ke masjid, subuh ke masjid. Terus kita bisa tadarus Quran, tilawah Quran pagi-paginya. Ya, badannya segar. Beda dengan orang yang bangunnya kesiangan. Kalau orang bangunnya kesiangan pasti lemes banget. Ya, ini yang pertama, tidak sahur. Ya. Berikutnya adik-adik, nah, makan dan minum saat sahur terlalu banyak. Masya Allah. Ini si Otong kira-kira makan berapa piring adik-adik? Ada yang tahu nggak dia makan berapa piring nih? 100. 100 piring. Bukan. Berapa piring kira-kira ini? Makannya 2 piring adik-adik ya. Yang 1 piring udah selesai tuh, udah masuk ke perutnya. Perutnya sampai gendut. Masya Allah. Ada 1 lagi piring yang belum dia makan. Isinya apa aja tuh adik-adik? Ada sosis, ada daging, ada roti, ada telur, ada tomat.
ada jamur, ada kacang-kacangan, ada nugget. Ah, tapi Ki aku jadi lapar. Sabar ya adik-adik. Sekarang udah jam setengah Kalau lima, saya malah kira-kira 1 jam setengah lagi kita akan berbuka ya. Nah ini sahurnya jangan terlalu banyak ya. Sahurnya jangan terlalu banyak adik-adik. Ya, tadi pagi ada nggak yang sahurnya terlalu banyak? Ayo, siapa yang sahurnya sampai 2 piring? Ada nggak di sini? Hmm? Nggak ada ya? Ya, jangan sampai ke sahurnya kebanyakan. Atau minumnya kebanyakan adik-adik. Ada nggak yang minumnya kebanyakan? saya minum 2 teguk. 2 teguk saja? Masya Allah. Barakallahu fiik. Lalu, ada lagi nggak selain Z yang minumnya terlalu banyak? Ya, jangan terlalu banyak juga ya adik-adik ya. Kalau minumnya terlalu banyak, nanti apa? Nanti tidak baik untuk perut kita. Sholat subuhnya jadi sakit, perutnya jadi sakit, gitu adik-adik ya. Baik, kita lanjutkan adik-adik ya. Jadi tidak boleh makan terlalu banyak, minum terlalu banyak ketika sahur ya. Dan juga adik-adik kalau misalkan kita makan terlalu banyak, minum terlalu banyak, badan kita jadi berat ya. Bukan lemas, bukan, tapi badan kita jadi berat. Jadi itu aduh mager, kekenyangan. Akhirnya sama kayak tadi orang nasibnya yang nggak sahur, tidur aja kerjaannya. Kayak gitu adik-adik rahimakumullah. Ya. Nah, berikutnya menganggap waktu imsak adalah awal dari berpuasa. Tuh adik-adik si Otong lagi makan, tiba-tiba ada yang teriak dari masjid pakai toa, imsak, imsak, imsak. Dia kaget, ya Allah, baru juga makan 1 suap udah imsak, sama si Otong makanannya ditinggalin. Ini salah adik-adik ya. Jadi, kalau kalian lihat waktu imsak yang ada di jadwal di rumah-rumah kalian itu sebenarnya adalah waktu untuk siap-siap, ya. Waktu untuk waktu untuk siap-siap adik-adik. Iya. Kenapa? Karena kalau misalkan kata para ulama nih yang Kak Vicky baca sejarahnya, ya mereka juga ada dalil ya dari hadis riwayat Bukhari, ya. Jadi ada sahabat yang pernah bertanya, ada seseorang yang pernah bertanya kepada seorang sahabat, ya. Jadi dia itu pernah makan sahur sama Rasulullah, ya. Dia pernah makan sahur sama Rasulullah dan ya selesai bareng-bareng. Jadi dia sama Rasul itu selesai. Terus ditanya, itu kira-kira waktunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kamu selesai sahur dengan adzan itu berapa lama? Itu. Nah, si sahabat ini menjawab, kira-kira ya baca 50 ayat yang panjang lah. Nah, jadi para ulama ya terutama di dulu ya ada di daerah Mesir karena pertama kali waktu imsak ini ditemukan di daerah Mesir adik-adik. Jadi kata para ulama yang ada di Mesir sana, oh kalau gitu kita kasih tanda aja, kita kasih waktu aja 10 menit sebelum adzan, sebelum fajar shadiq, ya dikasih waktu imsak. Hanya saja adik-adik, ya masalah ini ya di Indonesia dikira waktu imsak itu udah nggak boleh makan, udah nggak boleh minum. Itu salah. Ya bahkan ada hadis yang lain ya Rasulullah makan ya sahurnya menjelang ketika adzan, kira-kira membaca 50 ayat juga. Jadi Rasulullah makan sahurnya itu adalah ketika 10 menit terakhir atau 15 menit terakhir sebelum adzan subuh. Ya, begitu adik-adik rahimakumullah. Jadi, ya, jangan sampai kalau misalkan ada orang lagi makan sahur nih, misalkan kalian nanti yang laki-laki atau yang perempuan ya, ikut itikaf di masjid. Ya, ikut itikaf di masjid, lalu tiba-tiba bapak-bapak pengurus masjid bilang,
Bapak-bapak, waktu imsak sudah tiba. Kalian jangan bilang sama orang yang masih minum, sama masih makan, bilang, udah imsak, udah nggak boleh makan, tahu, udah nggak boleh minum, puasanya batal. Itu salah adik-adik ya. Ya, begitu. Jadi, waktu imsak itu adalah waktu untuk jaga-jaga, ya. Dan waktu imsak itu bukanlah suatu keharusan yang harus diikuti adik-adik. Wow, berarti Kak Vicky, kalau misalkan waktu imsaknya jam 4.30, waktu subuhnya jam 4.40, berarti aku sahurnya jam 4.30 aja. Kan biar kayak sunnah Rasulullah. Enggak juga begitu adik-adik ya. Jadi kita sesuaikan. Kayak tadi tadi bilang, aku tadi malam aku bangunnya jam 12 ya. Mungkin karena ada perbedaan waktu antara Cina dengan Indonesia. Jadi bangunnya jam 12, sahur jam 12 begitu adik-adik. Ya. Atau kayak seperti kalian tadi pagi mungkin ada yang sahurnya jam setengah 4, jam 4. Boleh nggak? Boleh adik-adik. Ya, tidak masalah. Ya. Waktu sahur itu kata para ulama dari awal tengah malam hingga menjelang fajar shadiq. Itu waktu sahur. Namun yang paling baik adalah mengakhirkan waktu sahur. Sampai sini paham insya Allah ya adik-adik ya. Begitu. Jadi nggak usah ribet, nggak usah disusah-susahin diri sendiri. Bangun, kalian jam setengah 5, Umi aku lapar, aku mau makan sekarang. Udah makan aja, nggak apa-apa. Ya, minum, Umi bikin jus tomat, Umi bikin jus stroberi, aku mau minum jus stroberi. Nggak apa-apa, silakan adik-adik. Yang penting, kalau sudah ada, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah stop makan minumnya. Ya, jangan dilanjutin. Oh, nanggung Kak Vicky masih ada satu piring lagi. Jangan ya adik-adik ya. Baik, berikutnya. Tidak sholat subuh karena mengantuk. Nih, kesalahan yang fatal sekali. Habis makan, nyam, 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 nyam. Minum, glek, 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 kenyang. Aku kenyang. Alhamdulillah. Lama-lama duduk, ya duduk. Terus dia tidur, 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 tidur. Mendengkur. Tidur dah dia. Bablas nggak sholat subuh. Ini salah adik-adik ya. Kalau aku ngantuk gimana Kak Vicky? Kalau ngantuk ya ditahan. Cuci muka, mandi, ya adik-adik bisa ya. Terus sabar nunggu sholat subuh ke masjid. Ya. Atau minta pesenin sama Umi nanti bangunin aku biar aku sholat subuh. Jangan aku dibiarinin tidur ya. Apalagi yang sudah usianya 7 tahun ke atas. Rasulullah sudah menyuruh anak-anak yang usia 7 tahun untuk disuruh sholat. Nah, nih kayak si Otong. Si Otong mah tidur tuh, lihat adik-adik ya. Adiknya malah apa? Adiknya malah sholat, adiknya yang perempuan. Masa si Otong kalah sama adiknya aja sholat, masa si Otong tidur. Akhirnya kesiangan deh ya. Ada nggak tadi pagi adik-adik kalian yang nggak sholat subuh? Mudah-mudahan nggak ada ya, semuanya sholat subuh. Tadi pagi adik-adik, Kak Vicky seneng banget deh. Masjid penuh tahu sholat subuhnya. Sampai keluar-keluar di masjid di rumah Kak Vicky sini. Tadinya kalau bukan bulan puasa, cuma 2 soft doang. Tapi tadi pagi ketika momennya Ramadan, adik-adik ya, wah softnya penuh ya, Masya Allah. Udah kayak sholat Jumat adik-adik, penuh banget. Mudah-mudahan ya masjidnya penuh terus sampai seterusnya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, di masjid kalian juga gitu ya adik-adik ya. Yang sholat ke masjid tadi pagi subuh ya, masjidnya rame banget kan ya, Masya Allah ya. Begitu. Nah,
Berikutnya, adik-adik yang Kak Vicky muliakan, menganggap berkumur atau gosok gigi bisa membatalkan puasa. Ya, tuh lihat. Ya, ada dua anak yang lagi kumur-kumur, ada anak-anak yang lagi gosok gigi. Dua perkara ini adik-adik itu boleh tahu di dalam agama Islam kalau kita lagi puasa, ya, dibolehkan. Misalkan nih, ya, misalkan adik-adik, kalian habis pulang sekolah kan ngantuk, iya kan ya? Habis pulang sekolah kan ngantuk, aku mau bobo tidur. Bangun pas adzan asar, ya, bangun pas adzan asar. Terus pas bangun dicium mulutnya, gitu. Ya Allah, mulutnya bau banget. Udah kayak bau comberan. Iya, mulutnya nggak enak, rasanya aneh gitu ya. Boleh nggak Vicky aku gosok gigi? Boleh adik-adik ya. Yang penting nih adik-adik nggak ditelan odolnya. Ya, mentang-mentang odolnya rasa stroberi, rasa mangga, enak manis dimakan. Jangan ya, nanti puasanya batal. Terus juga adik-adik, kalau mau sholat kan wudhu. Wudhu itu kan ada kumur-kumurnya, ada masukin air ke dalam hidung. Itu kata Rasulullah boleh. Ya enggak batalin puasa, enggak. Tapi Rasulullah kasih catatan, jangan berlebihan. Kumur-kumurnya biasa aja. Masukin airnya ke dalam hidung biasa aja. Gitu. Nggak usah berlebihan adik-adik. Takutnya nanti masuk ke telan, ke minum. Nah, nanti batal puasanya. Ya, terus mungkin kalian bertanya, Kak Vicky, kan kita habis gosok gigi nih. Kita habis kumur-kumur nih. Kan ada bekas-bekasnya tuh Kak Vicky. Mulut kita kayak ada air-airnya gitu. Itu gimana? Aku takut itu airnya ketelan. Gimana? Nah, sebagaimana yang Kak Vicky udah sampaikan pada pertemuan yang kemarin adik-adik. Kalau kalian habis gosok gigi, terus habis kalian wudhu, kalian berusaha mengeluarkan air yang ada di mulut sampai mulutnya kering. Kalau masih ada rasa-rasa, itu was-was dari syaiton. Ya, itu was-was bisikan dari setan. Kalian dibisikin, itu masih ada bekas airnya, tahu? Ih, kamu ntar batal. Begitu adik-adik. Jadi was-wasnya jangan diiyakan. Jangan, oh iya, iya, bener ya. Jangan begitu. Kalau ada bisikan seperti itu di dalam hati, itu dari setan. Nggak usah didengerin. Udah sholat-sholat aja. Kalian lanjut puasa sambil main sepeda, main bola, apa, nggak apa-apa, silakan. Ya, begitu. Ya, jadi berkumur atau menggosok gigi tidak membatalkan puasa. Ya, nih untuk yang suka tanya-tanya. Terus juga kemarin ada yang nanya, Kak Vicky kalau bersihin telinga terus ngupil itu batalin puasa nggak? Nggak batal puasa. Terus Kak Vicky kalau lagi bulan puasa kita berenang, gimana? Ada tuh pertanyaan adik-adik, kalau lagi bulan puasa kita berenang gimana? Ya lebih baik nggak usah ya adik-adik ya. Nggak usah berenang-berenang ya. Karena apa? Takutnya yaitu tadi yang namanya lagi berenang, ya kan ya, tiba-tiba kita salah posisi, terus kita tenggelam, nggak sengaja airnya terminum, ya mungkin yang pertama nggak sengaja, yang kedua mungkin bisa sengaja. uh, uh, ketelan air air kolam renangnya ketelan, kok enak ya? Minum lagi ya. Jangan adik-adik ya. Itu tidak baik begitu. Nah, berikutnya kesalahan yang terjadi di bulan puasa adalah bermain selepas sholat subuh. Tuh adik-adik, biasanya kalau habis sholat subuh berjamaah di masjid suka jalan-jalan. Bener nggak adik-adik? Hah? Ada nggak yang begitu?
habis sholat subuh, nggak langsung pulang. Jalan-jalan dulu, ngiterin kampung, ngiterin kompleks, segala macam. Ya salam. Ya, ngapain? Ya, buang-buang waktu. Terus ada juga yang main bola, habis habis sholat subuh main bola. Ya Allah. Atau main petak umpet lah, main petak jongkok lah, segala macam adik-adik. Ya, main-main pokoknya. Main-main yang ekstra mengeluarkan tenaga. Ya, begitu. Nah, ini salah adik-adik. Jadi kalau kalian mau main, kalau kalian ingin bermain, Kak Vicky sarankan waktu yang dipilih itu adalah waktu mau menjelang waktu mau menjelang berbuka saja. Misalkan ya adik-adik ya, kalian mau main sepeda. Nih, kan kita habis kajian nih nanti ya jam 5. Nah, kalian bisa tuh ya main sepeda, boleh. Terus main bola, silakan. Karena sudah mau masuk waktu berbuka ya. Jadi jangan ketika sholat subuh salah ini adik-adik. Ya, jangan ya. Taib, ada nggak di sini yang tadi pagi habis sholat subuh main? Hmm? Main sepeda, main apa lagi tuh? Main bola, ya Allah, lagi puasa main bola, kuat banget itu badannya, luar biasa adik-adik ya. Baik, setelah ini ya adik-adik, kesalahan berikutnya adalah tidak mengerjakan sholat tepat waktu atau malah tidak mengerjakannya. Oh adik-adik ya, malah tidur tuh dia. Ngapain bukannya sholat udah mau zuhur ya, jamnya jam setengah 12 tuh udah mau zuhur berarti ya. Dia malah tidur ya. Nah, adik-adik, mungkin kalian sering melihat ya, tapi ini memang kenyataan ya, kenyataan yang di Indonesia ini banyak sekali. Ya, bukan hanya di Indonesia sih ya, di luar sana juga banyak. Orang puasa ya dia puasa, tapi ketika dia puasa dia nggak sholat. Ya, sebagian ulama mengatakan sholat puasanya itu tidak sah. Sebagian ulama ya. Sebagian ulama yang mengatakan puasanya sah tapi dia berdosa besar. Tuh adik-adik. Jadi bulan Ramadan ini ya, ketika kita berpuasa, kita jangan pernah tinggalkan sholat. Ya, apapun keadaannya. Kak Vicky, kalau aku sakit gimana? Sakit pun bukan alasan adik-adik untuk tidak sholat. Kata Rasulullah, kalau sholat nggak bisa berdiri, kalian sholatnya duduk. Kalau sholatnya duduk nggak bisa, kalian sholatnya tiduran. Tuh. Kalau sholat tiduran nggak bisa juga, berarti harus diapain adik-adik? Harus disolatin. Berarti dia meninggal ya kalau itu. Iyalah. Coba adik-adik. Agama kita tuh agama yang sangat mudah sekali tahu. Ya. Kita sholat nggak bisa berdiri. Sholatnya duduk. Sholat duduk nggak bisa, ya sholatnya tiduran. Iya, begitu. Enak kan sholat sambil tiduran kan? Dibanding sholat berdiri kan adik-adik? Iya, jadi nggak ada alasan kita tuh karena sakit jadi nggak sholat. Ih aneh banget tahu adik-adik. Iya, Kak Vicky sering banget. Kak Vicky beberapa waktu yang lalu sering bolak-balik ke rumah sakit. Ya karena ibunya Kak Vicky sakit, terus istri Kak Vicky juga sakit harus ada operasi. Nah, jadi berhari-hari tuh di rumah sakit Kak Vicky adik-adik. Nah, di kamar sebelah, kan namanya rumah sakit itu adik-adik ada tempat-tempat tidurnya kan, ya kan ya? Nah, di beberapa pasien itu kebanyakan muslim adik-adik. Tapi sayang sekali adik-adik, banyak pasien-pasien itu malah nggak sholat, padahal lagi sakit. Namanya orang lagi sakit itu kan butuh apa adik-adik? Butuh pertolongan dari Allah. Butuh pertolongan dari Allah. Butuh kesembuhan dari Allah. Tapi dia malah nggak sholat, coba. Ya, begitu. Nah, inilah adik-adik. Jadi, kalau lagi puasa sekarang kayak gini, jangan tinggalkan sholat.
Terus juga nih, Kak Vicky nasehatin ya buat yang perempuan, ya mungkin buat umi-umi kalian juga, kalau lagi bulan Ramadan, ya udah mulai belajar menutup aurat. Yang tadinya nggak suka pakai jilbab, di bulan Ramadan ini belajar pakai jilbab, pakai gamis, ya. Kenapa Kak Vicky? Karena kata para ulama, wanita-wanita yang berpuasa tapi dia tidak menutup aurat, sama juga dia. Puasanya sah, tapi dia berdosa besar. Ya, karena adik-adik membuat dosa di bulan Ramadan, ya itu dosanya lebih besar ketimbang berbuat dosa di luar Ramadan. Tuh, ya. Kak Vicky, aku panas, aku nggak biasa pakai jilbab. Adik-adik yang perempuan, coba kalian bayangkan. Lebih panas mana matahari di dunia dengan api di neraka nanti? Hah? Lebih panas api di neraka. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, api neraka itu, api yang ada di neraka itu sudah Allah cuci 70 kali. Sudah Allah cuci ya 70 kali baru Allah turunkan ke bumi. Bahkan adik-adik, api-api yang ada di dunia ini, api unggun, api kompor, api yang ada di korek api, itu berdoa sama Allah. Berdoa apa Kak Vicky? Ya Allah, jangan engkau kumpulkan aku dengan saudaraku nanti di neraka. Tuh, api aja minta minta tolong sama Allah. Biar nggak nanti di akhirat nggak dikumpulin sama api neraka. Berarti api neraka tuh panas banget. Ya, belajar, tutup auratnya yang bagus, ya, pakai gamis, ya, yang tadinya suka pakai celana, pakai legging, belajar pakai rok, ya, gitu. Untuk siapa coba? Untuk diri kalian sendiri, ya. Begitu adik-adik ya, mudah-mudahan Kak Vicky doakan, ya, murid-murid Kak Vicky yang tahun ini tadinya nggak pakai jilbab, masih suka mengumbar auratnya, sudah mulai belajar menutup aurat. Terlebih lagi yang usianya sudah 9 tahun. Kalau wanita kata para ulama udah usia 9 tahun itu udah harus ditutup auratnya, udah belajar, ya. Begitu adik-adik. Nah, berikutnya, menganggap perbuatan bohong atau dosa-dosa kecil bisa membatalkan puasa. Kalian pernah dengar nggak ada yang kayak begini nih adik-adik? Kamu nangis, kamu batal tahu puasanya. Hmm. Kamu marah, puasanya batal. Kamu bohong, batal puasanya. Kamu jahilin aku, kamu berantem sama dia, kamu ngatain dia, kamu puasanya nggak sah, puasanya batal. Ada nggak yang begitu pernah dengar? Banyak banget kan adik-adik ya? Ya, begitu adik-adik rahimakumullah. Ya, ini adalah sebuah kesalahan. Akhirnya yang terjadi adik-adik, ini Kak Vicky alami sendiri loh ya. Jadi dulu waktu Kak Vicky SD, ya, ada teman Kak Vicky itu berantem di bulan Ramadan. Gara-gara main gundu, main kelereng, toing toing toing. Gara-gara main kelereng berantem, ya. Gitu adik-adik. Akhirnya berantem dia tuh. Oh, dia berantem, dia pukul-pukulan. Oh, gitu ya adik-adik. Beda anak zaman sekarang sama anak zaman dulu. Kalau berantem nggak ngadu sama orang tua. Ya, begitu. Udah tuh. Udah sampai akhirnya dipisahin sama teman-teman kan. Udah, ya lagi puasa nggak boleh berantem, nggak boleh berantem. Ntar puasanya batal. Oh gitu adik-adik. Udah berantem nggak taunya teman Kak Vicky yang satu ini dia jalan ke tempat jajanan. Jadi kalau kita dulu di SD adik-adik itu jajannya nggak di kantin. Ada kantin, tapi kantinnya itu ya gitulah adik-adik kurang bersih ya. Kita jajannya keluar sekolahan, begitu. Dia keluar ke sekolahan Kak Vicky intip dari balik tembok. Dia minum es adik-adik. Dia minum es kan, Kak Vicky tanya kan.
kok kamu malah minum sih? Gitu. Iyalah, aku tadi udah berantem, batal puasa aku. Nah, itu salah adik-adik. Ya, berbohong, jahil, menghina, ngeprank orang, ya, marah, menangis, bukan menangis enggak ya, marah, berkelahi, itu tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi pahala puasa. Karena dalam hadis sahih disebutkan, ya, Rasulullah melarang orang-orang yang ketika berpuasa itu berteriak-teriak, nggak boleh berteriak-teriak, ya, gitu adik-adik. Nah, berikutnya, waduh, menghabiskan waktu dengan memperbanyak tidur, nonton TV, atau main game. Tuh, lihat tuh, si Otong, kerjaannya ngapain tuh adik-adik? Dia tidur, dia nonton TV, dia main game. Ya Allah, enggak ngaji, enggak sholat, enggak berzikir kepada Allah, enggak bantuin Umi, enggak bantuin Abi, tuh. Dia sibuk aja sama dirinya sendiri. Habis waktunya untuk tidur, untuk nonton televisi, untuk main game. Kak Vicky emangnya kalau tidur, kalau nonton TV, kalau main game itu nggak boleh di bulan puasa? Boleh adik-adik, nggak dilarang kok. Ya, tapi tidur secukupnya, nonton TV secukupnya, main game juga secukupnya. Jangan berlebihan. Ya, ini Kak Vicky ada tetangga nih, ya udah usianya SMA ya. Itu setiap malam, ya Allah, dia begadang adik-adik. Iya, karena suaranya kedengeran. Dia main game sama teman-temannya. Sambil teriak-teriak, ya Allah. Mengganggu sekali. Ya, kadang-kadang ngomongnya kotor. Nah, di bulan puasa juga begitu. Ini tidak baik adik-adik. Apalagi yang suka main mabar-mabar ini ya. Yang main bareng online. Itu yang Kak Vicky sering denger ya. Itu bahasanya kasar-kasar loh. Bahasanya jelek-jelek. Ngomongnya menyeramkan bahasanya. Itu tidak baik sekali. Jadi selama bulan Ramadan ini, kalian stop main game online. Kalau mau main, gamenya yang offline. Mainnya juga didampingin sama Umi atau sama Abi ya. Begitu. Jadi, termasuk kesalahan di bulan puasa menghabiskan waktu kita untuk tidur, nonton TV, atau main game. Ini jangan adik-adik ya. Nah, berikutnya nih, yang lagi booming sekali. Menjual, membeli, atau bermain kembang api dan petasan. Bulan puasa, mau jual itu banyak banget adik-adik yang jualan petasan, yang jualan kembang api. Tapi alhamdulillah sih adik-adik, Kak Vicky bersyukur ya. Pemerintah kita sudah melarang ada yang jual petasan. Kalau dulu di zaman Kak Vicky kecil adik-adik, ini Kak Vicky cerita aja ya. Di zaman Kak Vicky kecil, itu setiap hampir semua rumah jualan petasan, jualan kembang api adik-adik. Ya, bahkan teman-teman, bahkan Kak Vicky juga dulu pernah jualan petasan. Aduh, aku malu. Tapi itu karena Kak Vicky nggak tahu ya adik-adik hukumnya ya. Kak Vicky nggak tahu hukumnya. Nah, terus ada kejadian unik adik-adik. Kejadian uniknya itu, dulu Kak Vicky pernah main petasan, ya, main petasan, petasannya tuh sebesar jempol. Gede banget petasannya sebesar jempol adik-adik. Lalu, ya, namanya petasan kan ada sumbunya. Sumbunya dibakar. Cus, ya. Terus Vicky lempar. Ping. Wah, biasanya kalau udah dilempar, kita kan nungguin ya. Nungguin dia meledak. Dor, gitu. Ini petasan sih nggak meledak-meledak adik-adik. Kak Vicky tungguin. Nah, kok nggak meledak-meledak ini petasan? Kenapa ya? Ya, petasannya rusak nih, boncos. Kak Vicky deketin adik-adik. Tut, 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 tut. Terus Kak Vicky ambil. Awet. Pas diambil adik-adik, pas mau dilihat, mau ditiup tadinya sama Kak Vicky tuh petasannya. Begitu. Dia meledak.
Duor, waduh, biasalah, jempol Kak Vicky bengkak. Hmm, ya, bagus nggak apa namanya nggak luka, nggak berdarah. Allah kasih keselamatan. Nah, habis kejadian itu adik-adik, habis kejadian itu Kak Vicky, aku tobat ya Allah, aku tobat, aku nggak mau lagi main petasan. Kadang kita gitu ya adik-adik ya. Allah kasih musibah dulu baru berhenti. Trauma adik-adik, soalnya petasannya besar banget, ya. Sampai sekarang Kak Vicky itu kadang suka serem gitu ngelihat petasan besar-besar. Ada juga lagi adik-adik di daerah Jawa Timur nih. Ayo, yang Jawa Timur. Di daerah Jawa Timur tuh ada daerah tuh kalau lagi Ramadan atau mau puasa atau ada hari perayaan tuh suka bikin petasan gede-gede banget kan ya? Iya kan? Gede banget tuh adik-adik, ada yang segede orang, Allahu Akbar. Ada masuk berita tahu adik-adik, jadi dia bikin petasan besar, dia nyalain, langsung meledak, 3 orang langsung meninggal. Ya, baru tahun kemarin di Sumatera dia main kembang api yang itu loh adik-adik yang kayak pipa gitu, yang cus, duor, cus, duor. Dia lagi pegang begini adik-adik nih, lagi pegang begini, ini ibaratnya ini ya, kembang api ya, padahal botol. Dia pegang begini, nggak taunya bagian bawahnya yang meledak. Tangannya hancur lebur adik-adik. Ya Allah. Dah, adik-adik, menjual, membeli, bermain kembang api, tak boleh. Bahkan sebagai semua ulama, ya adik-adik, itu mengharamkan. Ya, mengharamkan. Nggak boleh ya adik-adik ya. Tapi kalau nonton aja boleh nggak? Jangan, terjadi kepengen. Ya. Terus berikutnya, menunggu waktu buka puasa dengan ngabuburit. Jalan-jalan sambil mencari takjil. La ilaha illallah. Ya, naik motor, berangkatnya habis sholat asar, jalan keliling-keliling, ke sono kemari, nyari bakwan, nyari lontong, nyari es cendol, nyari es kelapa, nyari ini, nyari itu, ya Allah. Jalanan jadi macet. Ya, bener nggak adik-adik? Kalau mau buka puasa jalanan jadi macet ya adik-adik ya, karena banyak orang yang keluar, ya, nyari yang nggak ada. Ya, banyak banget yang jualan takjil di pinggir jalan ya. Kak Vicky, kalau kita pergi, cuma nyari takjil doang boleh nggak sih? Boleh. Tapi kalau ngabuburit, jangan adik-adik ya. Kenapa? Ngabis-ngabisin waktu. Mendingan di rumah baca Quran. Atau bikin kue sama Umi ya. Atau bersihin rumah lah. Bikin aktivitas yang menyenangkan di rumah ya. Nggak apa-apa. Tapi kalau ngabuburit, apalagi setiap hari ngabuburit, ya Allah, jangan adik-adik ya. Berikutnya, wah, si Otong lagi nih adik-adik. Berlebihan saat makan dan minum ketika berbuka. La haula wala quwata. Ada berapa piring tuh adik-adik? Ada 3 piring ya. Banyak banget si Otong makannya. Ya, ada ada apa tuh? Ada sate, ada ramen nih kayaknya ramen atau mie tuh, mie ya. Ada telur, ada bakso, ada daging, ada tomat. Ya salah, makannya banyak banget. Itu perut apa gentong? Ya Allah. Ntar perutnya jadi gede, jadi balon. Mau. Jangan ya adik-adik. Kalau berbuka, makan dan minum secukupnya. Ya, Kak Vicky ada cerita nih adik-adik. Di TPA, ini mungkin Kak Vika akan ulang-ulang terus cerita ini. Kenapa? Karena cerita ini tuh lucu banget buat Kak Vicky. Dan ini Kak Vicky nggak akan lupakan sama anak ini. Jadi di TPA Mas di adik-adik, di TPA-nya Kak Vicky ya, itu kan kita kalau ngaji, itu kan buka puasanya bareng, terus sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, sholat tarawih, baru pulang itu adik-adik ya. Nah, ada santri kita nih, ada satu momen kita tuh dikasih takjil sama orang dermawan banyak, jadi dia makan
makannya banyak banget. Emang si adik-adik menunya tuh enak banget, lezat banget. Udah dia makan takjil, ternyata dia bawa bekal dari rumah. Bekalnya tahu nggak apa? Nasi Padang. Nasi Padang adik-adik, kalian kalau makan nasi Padang habis nggak? Kalau Kak Vicky rasa sih, kalian makannya pasti bertiga atau berdua ya, sama temen atau sama adik ya. Begitu, ini dia makan habis. Ya Allah. Akhirnya pas dia sholat tarawih, dia sholatnya gini ada ini. Hmm, hmm, begitu sholatnya. Kenapa Kak Vicky? Ngantuk dia. Ya, dia ngantuk banget. Aduh, Bapak, aku ngantuk, Pak. Iya, makannya kebanyakan. Ya Allah, ya Robbi. Ya, begitu. Jadi, kalian kalau buka puasa jangan terlalu banyak ya. Makannya yang wajar-wajar saja. Ya, kalau Rasulullah mencontohkan kalau buka puasa minum air, terus makan kurma 3 biji, udah. Nanti makan besarnya setelah sholat tarawih. Nah, berikutnya adik-adik, ya, tidak sholat maghrib berjamaah di masjid tanpa uzur. Nah, biasanya nih, kalau misalkan buka puasa itu ada tontonan. Upin dan Ipin, iya, ya, biasanya gitu adik-adik ya. Nonton Upin dan Ipin, lagi buka puasa nonton Upin Ipin. Akhirnya nggak sholat maghrib, nggak sholat ke masjid. Jangan ya. Jadi nih adik-adik, nanti kan kita buka nih. Ini kalian praktekin ya. Habis buka puasa, makan minum sedikit dulu, langsung sholat maghrib. Yang laki-laki sholat ke masjid. Nah, pulang baru silakan kalau kalian masih ada mau nonton, nggak apa-apa. Kak Vicky, tapi kan nggak bisa diulang nontonnya, nggak apa-apa. Biarin aja. Yang penting kita masih bisa nonton, ya kan? Begitu. Dahulukan ibadah ketimbang nonton. Lalu kesalahan berikutnya nih, bercanda, berkelahi, atau mengobrol ketika melaksanakan sholat taraweh. Ya, tadi malam ada yang sholat taraweh ya. Biasanya nih adik-adik ya, kalau di masjid itu, di soft pertamanya tuh anteng, di soft keduanya anteng, soft ketiga anteng. Itu kalau di soft belakang tuh anak-anak udah nggak jelas deh. Ada yang main perang sarung lah, ada yang main apa tuh yang main gambar, kalau Kak Vicky sebutnya gambaran ya. Jadi ditepuk gitu, nanti kertasnya turun ya, begitu. Ada yang main handphone lah, ya salah. Nah ini adik-adik jangan, kalau di masjid kalian sholat yang benar, ya. Kalau nggak mau sholat, udah sholatnya di rumah. Jangan ganggu orang yang sholat di masjid. Akhirnya tadinya bercanda, jadi berkelahi. Ya, tadinya bercanda, jadinya berantem. Wah, 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 wah. Nangis dah akhirnya. Habis itu nangis. Coba adik-adik bayangin, bapak-bapak atau imamnya yang lagi sholat di depan, dengar kalian bercanda, berkelahi, ngobrol, nangis, teriak-teriak, kira-kira khusyuk nggak? Nggak khusyuk. Ya, ada suara nangis tiba-tiba, mungkin ibunya, suaranya si Otong ini nangis. Kenapa ya si Otong nangis? Lagi sholat, jadinya nggak khusyuk mikirin si Otong anaknya. Gitu adik-adik ya. Jangan. Makanya nih, kalau sholat tarawih ke masjid, duduknya di samping Abi atau di samping Umi. Udah, nggak usah kemana-mana. Sholat sampai selesai. Ya, begitu adik-adik. Nah, inilah adik-adik yang bisa Kak Vika sampaikan. Ya, beberapa kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Ya, apa namanya, selama bulan Ramadan ini. Sampai di sini ada yang mau bertanya nggak adik-adik? Silakan. Ada yang mau bertanya? Saya Apa sih? Mau nanya apa? di Cina itu waktu sahurnya tuh bukan jam 12, itu lebih cepat sih waktu di Cina itu, cuman saya bangun nggak sengaja aja jam 12. Dan juga di Cina itu sahurnya jam 4. Oh, Dan jam juga di sini itu 4. dan juga
itu kalau aku tuh pas sholat itu ya gak teriak sih. Zi, Kak Fikri nasehatin, Zi kalau sholat di musola, di apartemen, sholatnya di samping ayah ya. Sholatnya jangan apa namanya, sholat sendirian, main gitu ya di masjid atau di musola ya. Barakallahu fiik. Enggak, kalau di sini itu sholatnya bareng dan juga di sini gak ada masjid, masjidnya jauh banget. Di sini kan di sini kan aku ada di Hainan. Nah, ini Hainan, ini Haiko harus naik kereta dulu. Oh, begitu. Iya. Semoga Allah mudahkan ya Zi, ibadah di sana ya. Tuh adik-adik, bersyukur. Ibadah di Indonesia masjidnya banyak. Baik, berikutnya siapa lagi yang mau bertanya? Akilah. Iya, Akila, mau nanya apa? Afan, Kak Vicky ingin bertanya, kalau misalnya kita sesekali ngabuburit nyari takjil buat beli takjil, boleh nggak Kak Vicky kalau sesekali? Ya, kalau sesekali insya Allah tidak masalah ya. Ya, begitu selama tidak apa namanya? Tidak melanggar syariat. Maksudnya gimana Kak Vicky melanggar syariat? Jadi kalau keluar ngabuburit, tutup auratnya yang rapi, ya, tutup auratnya yang rapi. Terus apalagi apa namanya? Jangan terlalu sore, ya mungkin jam 5 ya keluar untuk cari takjil begitu. Terus tundukkan pandangan. Jadi jangan matanya jelalatan ngeliatin aurat orang, ya. Terus juga beli keperluan yang kita butuhkan saja. Kita mau buka puasa pakai es buah, udah beli es buah, nggak usah beli es cendol, es kelapa, es dingdong apa, es, jangan. Belinya yang sesuai kebutuhan kita dan biar tidak mubazir. Gitu ya Akilah ya. Berikutnya, siapa namanya? Syifa. Syifa tinggal di mana? Bojonggede, Pak. Bojonggede, Masya Allah. Udah Bojonggede lagi ya. Apa Syifa? Mau nanya apa? Ustadz, gigiku kan otek. Kalau aku cabut gigi ke dokter gigi, batal gak puasa aku? Pertanyaan yang sangat brilian. Syifa, kalau misalkan kamu ke dokter gigi, baiknya nih, Kak Vicky sarankan habis buka puasa. Ya, habis buka puasa, kamu ke dokter gigi. Kak Vicky jadwalnya nggak ada dokter giginya, adanya di siang hari. Nah, gimana caranya? Ya, caranya adalah kita tetap ke dokter gigi tidak masalah. Ya, tapi kalau sampai disuntik, ya disuntik di bius, ya adik-adik ya, suntik bius gitu ya, banyak gitu ya, itu bisa membatalkan puasa. Ya, begitu karena memasukkan benda asing. Terus juga adik-adik, kalau ke dokter gigi tuh biasanya ada masih air apa segala macam gitu ya. Nah, makanya ini agak riskan juga, apalagi kamu anak-anak gitu ya. Nah, kalau kamu kan masih kecil nih. Nah, Siva usianya berapa sayang sekarang? 9. Nah, 9 tahun. Udah nggak apa-apa. Kamu mau ke dokter, tidak masalah. Nah, kalau misalkan nanti batal, airnya ketelan atau bagaimana disuntik, ya udah nggak usah puasa dan tidak perlu mengganti puasanya. Nah, terus Kak Vicky mungkin kalau yang sudah balik gimana? Ya itu tadi, kalau yang sudah balik, ya apa namanya harus ke dokter gigi, pilih waktunya yang setelah maghrib. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau nggak ada emang giginya sakit, ya berarti kalian lagi sakit. Nah, kalau orang sakit, ada uzur untuk tidak berpuasa. Misalkan giginya bengkak gitu ya, harus ke dokter. Ya, jangan nggak ke dokter. Nah, kalau dibiarinin sampai maghrib, aduh Kak Vicky, aku nggak kuat, harus berobat. Ya udah berobat, minum obat, nggak usah puasa. Nanti diganti di hari yang lain. Ya, begitu. Berikutnya. Saya Kak Vicky, Nora. Iya, sama-sama Syifa. Iya, Nora. Nora mau nanya apa? Kan tadi kan
aku kan lagi kumur-kumur, terus tiba-tiba gigiku itu copot, berarti itu batal apa enggak? Lagi kumur-kumur gigi copot, ada darahnya enggak? Ada. Oh ada, ya insya Allah tidak batal ya, karena darahnya juga nggak banyak, ya darahnya tidak banyak, tidak seperti orang donor darah, ya begitu. Jadi tidak masalah Nora ya. Baik. Jadi puasanya, iya puasanya diteruskan sampai maghrib. Iya sama-sama Nora. Nah satu lagi, siapa yang mau bertanya pertanyaan terakhir? Ada yang mau bertanya? Baik, jika tidak ada, untuk hari ini kita cukupkan dulu ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada sore hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah adik-adik.